Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sebelum saya memulai penjelasan saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Izam Hendra dengan NIM 19050177 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, langsung saya masuk ke penjelasan. Tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada di usia kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Baiklah, permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah yang dilihat dari perspektif seorang majikan adalah harga tenaga kerja dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan. Dalam hal ini dapat dikatakan dibeli. Pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan 1. Tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah, maka makin sedikit tenaga kerja yang diminta. Begitu pula sebaliknya. 2. Teknologi. Kemampuan menghasilkan tergantung teknologi yang dipakai. Makin efektif teknologi, makin besar artinya bagi tenaga kerja dalam mengaktualisasi keterampilan dan kemampuannya. 3. Produktivitas. Produktivitas tergantung modal yang dipakai. Keleluasaan modal akan menaikkan produktivitas kerja. 4. Kualitas tenaga kerja. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang merupakan indeks kualitas tenaga kerja mempengaruhi permintaan tenaga kerja. 5. Fasilitas modal. Dalam realisasinya, produk dihasilkan atas sumbangan modal dan tenaga kerja yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan peranan input yang lain dapat merupakan faktor penentu lain. Permintaan tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja yaitu 1. Perubahan tingkat upah. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. 2. Perubahan permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut, perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. 3. Barang modal turun. Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini, perusahaan akan cenderung meningkatkan produksi karena permintaan hasil produksi bertambah besar. Di samping itu, permintaan akan tenaga kerja dapat bertambah besar karena peningkatan kegiatan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. 1. Jumlah penduduk. Makin besar jumlah penduduk, makin banyak tenaga kerja yang tersedia, baik untuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. Dengan demikian, jumlah penawaran tenaga kerja juga akan semakin besar. 2. Struktur umur. Penduduk Indonesia termasuk dalam struktur umur muda. Ini dapat dilihat dan bentuk piramida penduduk Indonesia. 3. Produktivitas. Produktivitas merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya kaitan antara output dan jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja yang tersedia. 4. Tingkat upah. Secara teoritis, tingkat upah akan mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila tingkat upah naik, maka jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat dan sebaliknya. 5. Tingkat pendapatan. Secara teoritis, apabila upah peningkatan dengan asumsi jam kerja yang sama, maka pendapatan akan bertambah. 6. Kebijakan pemerintah. Dalam menelaah penawaran tenaga kerja, maka memasukkan kebijakan pemerintah ke dalam
Kedalamnya adalah sangat relevan. Kita misalkan kebijakan pemerintah dalam hal wajib belajar 9 tahun akan mengurangi jumlah tenaga kerja dan akan ada batas umur kerja menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja. 7. Wanita yang mengurus rumah tangga. Wanita yang mengurus rumah tangga tidak termasuk dalam angkatan kerja, tetapi mereka adalah tenaga kerja yang potensial yang sewaktu-waktu bisa memasuki pasar kerja. 6. 8. Penduduk yang bersekolah. Sama dengan hal di atas, penduduk yang bersekolah tidak termasuk dalam angkatan kerja, tetapi mereka sewaktu-waktu dapat menjadi tenaga kerja yang potensial. 9. Keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian dapat mendesak seseorang untuk bekerja memenuhi kebutuhannya. Misalnya dalam satu keluarga harus bekerja sama semua apabila pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Atau seorang mahasiswa yang tamat tidak mau bekerja karena perekonomian orang tua sangat memadai. Atau seorang istri tidak perlu bekerja dalam perekonomian suami sudah mencukupi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.